Jadi ini ada sebuah data menarik ya. Ini data penjualan es krim di sebuah kota ya. Di Amerika pada saat di berbagai musim ini ya, dari musim semi atau yang dingin itu sampai musim panas itu. Pada saat suhu di sebuah kota itu sangat dingin ya, 10 derajat kira-kira sampai 45 derajat. Pak Eki mungkin bisa menceritakan anomalinya di mana? Mungkin anomalinya di temperatur suhu, Pak. Ya. Di temperatur suhunya kayaknya, Pak. Ya. Coba sekarang semua nyoba ke gini aja, selain Pak Eki ya, ngechat ke saya kasih waktu 5 menit. Gambar ini ada anomalinya gitu. Mungkin dilihat sebagai anomali, mungkin juga enggak. Kalau yang paling gampang, nggak usah dipikirin apa-apa, ini bukan anomali ya. It is not a scientific, nggak punya nilai scientific sama sekali. Tentu kita sedang nggak bicara relativitas ya, kita sedang bicara, saya ini misalnya punya perusahaan es di Amerika gitu. Saya kepengen menjual secara saintifik ya, dengan data ini gitu. What can we do? Nah, saya beri waktu 5 menit untuk ngechat ya, masing-masing saya tunggu di chat. Ada maaf, udah pada sarapan. Oke. Mas Ali udah, Mas Ali di sini atau di sana? Saya bacakan ya, Pak Dimas Mulia. Ya. Seiring bertambah panas, seharusnya es krim seharusnya bertambah laku. Mengapa di pertengahan jadi menurun? Ketika pada suhu tinggi seharusnya apa namanya? Ya, harga naik ya. Ya, ini omset lah ya. Jika berasumsi kenaikan sales karena kenaikan suhu, maka data di atas suhu 35 itu anomali. Pada suhu di antara 30 sampai 35 juga ada penurunan suhu. Nah, ini udah ketangkep ya anomalinya ya. Nah, berarti Bapak ini udah cocok jadi data scientist ini ya. Data scientist kerjaannya cuma ngelihat anomali, tapi masalahnya di data scientist, data ini nggak keluar langsung. Ini harus dicari dari tabel yang banyak, baru ketemu anomalinya. Nah, ketika ketemu anomali ya, untuk itu dibayar mahal itu. Ya, kalau mesin learning itu lebih gampang nanti, karena sudah banyak next step-nya lah ya, lebih. Ya, saya nggak mengatakan lebih gampang lah. Itu next step-nya, tapi basic step-nya ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan anomali ini kira-kira gimana? Ini real data ini. Nah, ini sudah mulai dianalisis ya. Ya, gitu. Nah, jadi, nah betul ya. Oke, udah mulai ketangkep ya. Nah, kemungkinan orang-orang beralih ke produk lain, namun data tersebut ada. Nah, kemungkinan ada faktor lain, kata Pak Dimas ini. Nah, jadi coba kita renungi. Jadi ketika ada anomali, ini kan paradigma lamanya, teori lamanya ya. Teori lamanya mengasumsikan
semestinya kalau temperatur naik, sales es krim itu naik. Jadi perusahaan itu ketika musim panas banget, dia ini memproduksi es banyak, lo malah nggak laku. Kan gawat ya, bangkrut ya. Karena kan harus sesuai dengan demand dan supply. Nah, jadi dibutuhkan sebuah penteorian baru ya tentang hubungan antara temperatur dan sales ya. Nah, dalam statistik ini disebut problem various variable ya. Ada variabel yang nggak nampak di sini. Jadi secara kita membutuhkan cara pandang baru, kita membutuhkan new paradigm ya, kita membutuhkan teori baru gitu. Lebih tepatnya kita membutuhkan teori baru gimana sebetulnya hubungan antara temperatur dan sales. Nah, itu tadi saya hanya ingin menjelaskan bagaimana Kuntu mengatakan ketika ada anomali, nah ketika ini diukur di setiap kota ternyata konsisten. Mungkin orang kan mikir ini hanya terjadi di Nevada atau satu kota. Ternyata di puluhan kota sama trennya seperti ini. Nah, maka anomali yang konsisten itu membutuhkan apa? Teori saintifik baru, mau nggak mau. Ya, kalau untuk kasus ini sederhana ya. Untuk kasus ini tuh bisa ada sebuah penjelasan yang ternyata akhirnya masuk akal ya. Mau ditundakan penjelasannya atau mau dicari sendiri? Nah, ini ada ya. Salah satu faktor itu Bu Ambarwati. Bu Ambarwati silahkan disampaikan Bu. Pak Agus Ambarwati silahkan. Ambarwari. Silahkan disampaikan. Kayaknya benar Bapak. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Kalau saya coba mengambil sebenarnya faktornya cukup banyak terkait dengan anomali yang terjadi yang dapat kita lihat di dalam grafik tadi. Kalau saya coba melihat, kalau misalkan memang anomali itu terjadi di hampir seluruh bagian wilayah, itu bisa jadi dikarenakan adanya kenaikan suhu permukaan bumi, yang mana mungkin mengakibatkan banyak masyarakat itu tidak banyak beraktivitas di luar rumah, sehingga mereka lebih fokus di dalam rumah untuk mengerjakan aktivitasnya, sehingga itu juga menyebabkan kenapa penjualan produk es itu bisa menurun seperti itu. Okay. Itu kalau menurut saya. Ya, very logical ya. Tepuk tangan untuk Pak Agus Ambarwari ya. Ya, itu salah satu solusi yang mungkin. Ya, tinggal nanti dicocokkan lagi dengan data berikutnya untuk memfalsifikasi teorinya Pak Ambarwari ini ya. Ya, dicermati betul. Oh, ternyata teorinya nggak bisa difalsifikasi. Ternyata dilihat betul ketika panas orang tidak mau keluar rumah gitu. Ya. Ketika panas orang nggak mau keluar rumah. Jadi mereka untuk keluar kantor yang ber-AC enak ya. Keluar rumah saking panasnya. Misalnya kalau saya rasakan di Bandung ini kalau sudah 35 sampai 40 tuh saya malas sekali keluar rumah apalagi hanya untuk beli es krim. Gitu ya. Nah, ketika datanya diamati ternyata konsisten, tidak bisa difalsifikasi teorinya Pak Agus Ambarwari itu ya secara corroborated mau nggak mau dipegang ya sebagai teori alternatif. Dan itu yang pernah dilakukan oleh para saintis di Amerika tentang hal itu. Salah satu solusinya, solusi bisnisnya menjual es krim di hari yang panas secara online. Jadi bagaimana es krim itu sampai rumah secepat-cepatnya masih enak gitu. Nah, terbukti Bandung semakin panas, Mixue semakin laku gitu ya. Mixue itu es krim kesenangan saya Pak ya sama
Saya malas ke Mixway naik sepeda atau motor ya, pakai online sampai rumah.